Die spelen al voor het land. Ja, ik ben nu bezig met het proces, dus... Probeer te implementeren. Je kunt hem zeggen, maar je moet hem vooral trainen en doen. Target 6 poin di bulan Maret sepertinya bukan lagi sesuatu yang mustahil untuk diraih. Sebab melihat peta kekuatan dari 6 pertandingan yang udah dijalani, praktis Jepang menjadi tim yang paling sulit untuk diimbangi. Ya, selain Jepang, tim-tim lain di grup C memang benar-benar merata kualitasnya atau setara, termasuk Indonesia yang di awal begitu diremehkan, nyatanya mampu membuktikan bahwa tim ini nggak cuma sekedar jadi tim hore. Nah, dengan kiprah skuad Garuda sejauh ini tentu saja timnas Indonesia memiliki tekad besar untuk menembus panggung dunia itu, terlebih dengan kehadiran pelatih anyar sekaliber Patrick Kluivert. Ya, Indonesia diyakini berpotensi besar lebih gacor di laga mendatang, apalagi lawan tim Merah Putih di Maret nanti merupakan timnas Australia yang sekaligus menjadi pertandingan pertama pelatihnya Popovic di kota kelahirannya Sydney. Nah, menyoroti kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih Garuda, Tony Popovic seakan meremehkan dengan menyebut bahwa pergantian pelatih lawan tidak akan mengubah persiapan mereka untuk pertandingan tersebut. Itu tidak akan mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti, namun jelas secara internal mereka telah membuat keputusan. Kata Popovic dikutip dari laman Sakros. Timnas Indonesia di mata Popovic jelas merupakan tim yang patut dihormati, apalagi pada pertandingan leg pertama skuad Garuda bisa menahan imbang The Sakros dengan skor 0-0. Popovic yakin bahwa timnas Indonesia akan datang dengan tekad kuat untuk meraih kemenangan melawan Australia, maka dari itu ia mengajak para pemainnya untuk benar-benar fokus pada diri sendiri dan memastikan bahwa timnya tak perlu gentar. Australia akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh para pendukung yang akan memenuhi stadion. Karena itu Popovic menilai bahwa tim besutannya harus memanfaatkan keuntungan tersebut dengan keyakinan penuh membawa pulang 3 poin. Ya, memang bagi timnas Indonesia dan Australia, kemenangan di laga ini bakal sangat penting untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Sementara Sakros berada di peringkat kedua klasemen grup C dengan raihan 7 poin dari 6 laga. Namun meski di atas kertas Australia jauh lebih diunggulkan, tetapi ada beberapa alasan Indonesia bisa meraih kemenangan. Salah satunya menyoal Australia yang terancam tidak bisa menurunkan 7 pemain sekaligus karena mengalami cedera di klubnya masing-masing. Pemain Australia yang cedera yaitu Kusini Yengi, Thomas Deng, Harry Souttar, Jordan Boss, Kanar Melcafe, Nestori Irankunda, dan juga Alessandro Kirkati. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia karena bisa mengurangi kekuatan dari sang lawan. Kemudian, fakta bahwa Australia pernah dikalahkan Bahrain di kandangnya sendiri membuat peluang Indonesia mencuri poin pun terbuka lebar. Selain itu, Australia pernah ditahan imbang Arab Saudi dengan skor 0-0 yang membuat peluang tersebut semakin nyata. Dalam 3 pertandingan yang telah dilalui saat bermain di kandang, Australia mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kali imbang. Nah, Australia sendiri akan menjadi lawan pertama Patrick Kluivert sejak ditunjuk PSSI sebagai pengganti Sintayong. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena strategi dan taktik yang akan digunakan bakal berbeda dengan pertemuan pertama. Permainan skuad Garuda di bawah tim kepelatihan baru akan membuat Australia buta kekuatan lawan. Tak sampai di situ, kehadiran Ole Romani pun bisa menjadi faktor X kemenangan timnas Indonesia atas Australia pada pertandingan nanti. Ole Romani bisa menjadi senjata mematikan baru bagi skuad Garuda setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada pekan lalu. Selain itu, Australia pun belum pernah berhadapan dengan Ole Romani sehingga belum mengetahui gaya bermainnya.
Nah, jika kembali melihat bagaimana Popovic yang seakan memandang remeh Coach Patrick jelang laga itu, salah satu punggawa Garuda Kelvin Verdong menegaskan bahwa tim Garuda tak pantas diremehkan, apalagi keberadaan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih Kluivert disebutnya bakal menjadi otak strategi timnas Indonesia menilik rekam jejaknya yang tak main-main. Kelvin Verdong sendiri kini bermain di klub NEC Nijmegen dan selalu menjadi starter dalam 6 laga timnas Indonesia termasuk kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Dengan kaki kiri yang kuat, Verdong dikenal dengan umpan akurat dan tendangan keras. Verdong sendiri mendapatkan julukan sebagai sosok yang memiliki banyak paru-paru berkat staminanya yang luar biasa. Baru-baru ini pun ia mencetak gol spektakuler dengan tendangan keras ke gawang Fortuna Sittard di Liga Belanda. Kembali menyoal tim kepelatihan, ia tak ketinggalan memuji sederet ex-bintang timnas Belanda yang kini menangani skuad Garuda untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdong menyebut Kluivert sebagai seorang legenda dan menganggap Pastoor memiliki kemampuan taktik yang sangat baik. Kelvin Verdong bahkan diketahui meminta Patrick Kluivert menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi di ruang ganti timnas Indonesia. Hal ini cukup menarik, lantaran mayoritas pemain timnas Indonesia saat ini diperkuat pemain-pemain keturunan Belanda dan para pemain dari kompetisi lokal Liga 1. Meski banyak pemain yang memiliki pengalaman di Belanda, namun Kelvin Verdong dengan tegas meminta sang pelatih yang juga berdarah Belanda untuk menggunakan bahasa Inggris saat memberikan instruksi. Pemain berusia 27 tahun itu juga mengaku tak sabar menjalani pertandingan di bawah arahan dari Patrick Kluivert. Menurutnya perpaduan tim pelatih di skuad timnas Indonesia saat ini sangat bagus dan diprediksi bisa memberikan warna yang berbeda. Ya, kehadiran Alex Pastoor bakal menjadi warna tersendiri dalam tubuh timnas Indonesia di era baru ini. Pastoor telah menunjukkan dirinya sebagai seorang pelatih yang sangat haus kemenangan, di mana dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Love Televisie, Pastoor mengungkapkan bahwa dirinya adalah pelatih yang sangat strategis dan berdedikasi untuk memenangkan setiap pertandingan. Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Pastoor adalah bertahan intensif. Ia sering menggunakan skema menekan secara intensif di pertahanan lawan untuk merebut bola secepat mungkin. Dengan cara ini, Alex Pastoor berusaha untuk menutup opsi passing terbaik lawan dan memaksa mereka untuk melakukan umpan panjang. Selain itu, ia juga menerapkan sistem man-to-man marking di pertahanan lawan yang meskipun beresiko dapat membantu merebut bola dan melancarkan serangan balik. Dalam fase menyerang, Pastoor memanfaatkan sisi sayap dengan sangat efektif. Ia menggunakan formasi 4-3-3 di Almer City dengan pemain sayap sebagai poros utama penyerangan tim. Strategi ini memungkinkan tim untuk maju ke depan dengan cepat dan mengeksploitasi kecepatan pemain sayap untuk melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Nah, dalam perannya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor diharapkan akan berperan besar dalam membantu Patrick Kluivert menyesuaikan taktiknya. Dengan pengalaman yang luas dalam mengelola tim-tim di berbagai liga, termasuk Eredivisie dan Liga Australia, Pastoor dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja di timnas Indonesia.